Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So thank you so much guys untuk join di video ini. Kita bakal bahas update terkini daripada pergerakan si Bitcoin dan juga ada beberapa update fundamental yang perlu teman-teman ketahui. Jadi tadi ada rilis data ya, sebetulnya JOLTS job opening sekitar jam 9 malam berbarengan dengan Chicago PMI. Nah cuman pada saat yang sama itu sebenarnya ada anggota FOMC yang speak ya. Jadi di situ ada Michelle Bowman. Dan satu lagi sekitar jam setengah 12 malam itu ada Harker ya, dia speak. Nah yang menarik teman-teman sekalian, saya belum dapat informasi terupdate lah ya seputar si Harker atau si Bowman speak ini. Tadi saya coba untuk ngelakuin research tapi kelihatannya belum ketemu, mungkin belum ada update juga ya. Nah yang perlu di take note teman-teman, waktu tadi JOLTS job opening itu dirilis, angkanya sangat signifikan naik, itu sebenarnya bisa dibilang tidak sesuai dengan harapan dari The Federal Reserve ya. The Fed itu naikin suku bunga, sekali lagi memang dia bertujuan untuk melemahkan kondisi ekonomi, melemahkan ekonomi supaya nggak terlalu banyak uang beredar ya, karena pendapatan jadi semakin sulit gitu ya, pendapatan semakin sulit dan tentunya angka pengangguran bisa cenderung meningkat. Tapi faktanya dengan JOLTS job opening yang naik dari forecast-nya, bahkan kalau kita lihat ini harusnya kan naiknya tipis ya, tapi ternyata naiknya kan lumayan signifikan teman-teman, sampai kembali di atas 10 juta lagi lapangan pekerjaan baru. Dan hal tersebut sebetulnya sangat jauh dari proyeksinya The Fed. Kalau kita lihat proyeksi The Fed itu sebenarnya di angka sekitar 8,5 sampai 8,7 million ya, dan ini artinya di atas banget. Nah pada saat rilis data ini kita bisa lihat sebenarnya ada kenaikan probabilitas suku bunga sangat signifikan ya, menjadi 71%. Ini tadi saya ambil sekitar jam 9-an ya, saya sempat update dan kalau kalian lihat di sini ya, ini ada angkanya ya, data as 31st May 2023 9532 ya. Itu saya ambil datanya sekitar jam segitu. Nah, yang menarik nih teman-teman, setelah kelihatannya ya, setelah Harker speak, ternyata probabilitasnya itu malah turun drastis. Turun drastisnya itu bukan main-main teman-teman. Ini tuh benar-benar luar biasa loh ya, untuk kita lihat volatilitasnya. Dari yang tadinya 71% publik yakin akan ada kenaikan suku bunga pada bulan Juni mendatang, tiba-tiba turun jadi 35% ya, dan 64,5% itu suku bunga tetap, jadi tidak ada kenaikan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ya sangat memprihatinkan ya. Kita pikir atau saya pikir ini bisa dibilang apa ya, sangat mudah sekali untuk digoyang ya, dalam artian untuk masalah kenaikan suku bunga atau tidak kenaikan suku bunga. Tapi kan ini sehubungan dengan bagaimana statement dari para anggota The Fed juga ya. Memang kita masih harus lihat juga, kayak seminggu ini kita tahu akan ada NFP di hari Jumat. Hal tersebut pasti bisa bikin market mengalami volatilitas dan bahkan mungkin bisa lebih signifikan lagi. Di hari yang sama, di hari Jumat jam 12 malam itu Harker akan speak lagi ya. Jadi mungkin di sini dia bisa ngasih clue lagi yang lebih apa ya, kalau kita bisa bilang ya, yang mungkin lebih dovish lagi. Nah, satu lagi teman-teman, besok di sekitaran jam 4 sore itu akan ada core CPI dan CPI data daripada zona Eropa, dan hal tersebut harusnya bisa menjadi clue ya daripada bagaimana nanti kondisi inflasi di Amerika juga. Seperti yang kita ketahui berdasarkan data sebelumnya, PCE menunjukkan angkanya cukup tinggi, dan itu yang sempat menyebabkan probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan Juni jadi meningkat drastis. Nah, sejauh ini dengan respon perubahan probabilitas ini, terlihat dolar mengalami koreksi ya, setidaknya dalam sekitar 2-3 jam terakhir, bahkan 4 jam terakhir semenjak kenaikan tadi ya sekitar jam 9. Jadi kalau kita lihat nih, dari sepanjang jam 9 dolar tuh naik lumayan signifikan. Tapi kemudian begitu setelah tadi speak ya dari Harker, kita ngelihat angkanya cenderung turun ya dari indeksnya sendiri. Jadi kalau di compare terhadap euro, pound sterling dan kawan-kawan, dolar ini posisinya lagi melemah. Dan memang kalau misalkan saya zoom out, bukan zoom out lah, kalau kita gunakan indikator dan kita pakai yang time frame 4 jam, Anda bisa melihat sebetulnya terdapat yang namanya divergence ya. Jadi ada bearish divergence di sana, dan harusnya sih
dolar indeks bisa terkoreksi terlebih dahulu. Jadi saat ini kita sedang testing ke exponential moving average 21 untuk kesekian kalinya ya, setelah beberapa kali testing. Kalau misalkan memang this time kita berhasil breakdown dan bahkan bergerak di bawah EMA 21-nya untuk time frame 4 jam, maka ini berarti secara jangka menengah dolar indeks akan mengalami proses koreksi yang mungkin lebih major ya. Salah satunya disebabkan juga oleh tadi ya, masalah perpindahan suku bunga yang cukup signifikan ya, probabilitas kenaikan suku bunganya. Nah, yang udah pasti nanti akan pengaruh adalah NFP di akhir pekan ini, plus besok akan ada ADP non-farm employment change. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dolar indeks. Dan kalau misalkan dolar indeks bisa mengalami koreksi, ini kan artinya ada money flow yang keluar dari dolar ya. Orang-orang mungkin nggak pegang dolar, dan mungkin ya mereka bisa larikan aset mereka itu menjadi either itu stock market atau mungkin ya ke cryptocurrency atau Bitcoin saat ini ya. Cuman merespon hal tersebut mungkin kita bisa lihat ya, S&P baik S&P maupun Nasdaq hari ini sama-sama mengalami koreksi, dan hal tersebut menyebabkan Bitcoin juga semakin terkoreksi lagi ya. Kalau kita lihat teman-teman kemarin ini, mungkin kita akan masuk ke dalam analisis untuk Bitcoinnya ya. Jadi kemarin kita sempat mention ya bagaimana Bitcoin itu harus ya break dulu dari level dari trendline yang terbentuk pada time frame daily untuk dia memastikan kita bisa kembali meneruskan rally-nya menuju ke level $32.500. Tapi kalau misalkan kita lihat saat ini mendapati posisi Bitcoin terkena rejection, ini artinya probabilitas untuk kita ke level tersebut agak berkurang ya, bahkan bisa dibilang cukup drastis. Dan kalau saya ngelihatnya sih teman-teman sekalian ya, ini ada probabilitas kita mungkin masih berada di dalam fase koreksinya dan cenderung membentuk sebuah pola yang dinamakan dengan istilah falling wedge ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan falling wedge sendiri, Bitcoin harusnya punya probabilitas untuk testing sampai ke level I-nya ya, dan itu adalah sekali lagi penurunan sampai di kisaran level 25.600-an ya. Lagi-lagi kembali ke 25.800, dan mungkin ini adalah kesekian kalinya kita tes ya. Dalam artian kalau misalkan dia berhasil bertahan sebetulnya ya tanpa harus dia ke E-wave, itu akan jadi jauh lebih baik karena prosesnya berarti kita melihat ada yang namanya higher high dan konfirmasi berupa higher low. Nah, cuman PR-nya adalah Bitcoin harus mantul nih dari pergerakan saat ini, dan kelihatannya masih jauh ya kalau misalkan ngelihat dari segi momentumnya juga. Jadi memang belum ada indikasi sama sekali bahwa Bitcoin akan close dalam keadaan positif, dan untuk time frame monthly-nya pun kelihatannya kita akan closing dengan membentuk bar berwarna merah ya. Jadi kalau saya pikirnya dengan progres seperti sekarang ini ya, ini berarti kita bisa dibilang hampir mengkonfirmasi ya bahwa pergerakan di sepanjang bulan Mei ini bisa dikatakan kita memang terkoreksi ya. Mungkin mengikuti quotes sell in May and go away ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sekali lagi teman-teman untuk pergerakan di bulan Mei ini, satu yang sebenarnya perlu saya yang ingin saya mention adalah soal bagaimana si Bitcoin di sini itu sebetulnya wait a minute ya, itu sebetulnya terlihat seperti tertahan ya terhadap area $30.000, dan memang ini nggak cuma terjadi pada time frame monthly, tapi juga terjadi pada time frame weekly. Jadi sebenarnya kalau untuk weekly sendiri pun satu ya, kita juga punya SMA 200 yang kemarin itu sempat kita mention. Jadi as long dia tidak bergerak di bawah SMA 200 itu sebenarnya fine aja. Dan sementara ini kalau misalnya kita lihat time frame weekly untuk exponential moving average 21 pun sama-sama masih mendukung ya, masih mensupport Bitcoin untuk kemudian nantinya bisa rebound kembali ya. At least mungkin kita akan diajak untuk testing terhadap level tersebut terlebih dahulu. Alright. Nah, kembali lagi ke time frame daily, ya inilah mungkin proses untuk dia retestnya pun bisa berlanjut sampai koreksi berikutnya ya di kisaran $25.800, dan mungkin gak langsung ngejar ke 25.000 atau ya kemarin kan kita memproyeksikan ya bahwa penurunan ini mungkin bisa mengejar sampai ke level tersebut. Tapi faktanya adalah untuk chart seperti Binance aja kita ngelihat volumenya tuh sangatlah rendah ya yang bertransaksi di spot market, dan ini artinya saat ini para pelaku pasar benar-benar gak ada interest
sama sekali untuk transaksikan di Bitcoin. Jadi mungkin mereka butuh PR ya, bukan PR kalau kita bilang ya. Mereka mungkin butuh lebih banyak likuiditas lagi, dan mungkin mereka butuh lebih banyak apa ya kalau kita bisa bilang ya, mungkin lebih banyak clue ya terkait dengan bagaimana nanti the Fed dan masalah US debt ceiling yang sebentar lagi harusnya udah mulai resolve ya. Karena tadi ada yang tanya juga gimana di DPR-nya, sudah ada konfirmasi belum? Kalau menurut saya sih ini udah tinggal masalah waktu aja. Tapi kalau semakin mepet, intinya itu akan semakin berbahaya juga untuk kondisi di Amerika Serikat, karena ketika nanti resolve ya kan ada proses lagi tuh untuk kemudian mereka butuh support dana ya dari publik. Karena kalau kita lihat saat ini debt ceiling-nya udah lewat jauh banget sih kalau teman-teman lihat ya. Jadi kalian tinggal cek US debt clock ya. Debt clock world ya. Nanti kalian lihat di sini ya, real time ini adalah perhitungan hutang di Amerika Serikat, dan dia jalan terus guys setiap detik ya. Ini benar-benar aktivitas yang luar biasa ya. Loadingnya lama ya teman-teman ya. Soalnya dia kelihatannya ngambil datanya ke real time juga. Oke. Ya, biarkan ya. Lagi loading guys. Sabar ya. Sabar sedikit. Ini adalah US National Debt ya. Hutang per citizen ya, hutang per masyarakatnya, kemudian debt per taxpayer dan lain sebagainya. Ini kalau kalian lihat nih, ya US National Debt itu adalah 31 triliun dolar, utangnya segitu dan terus bertambah bukan berkurang. Ya, karena kenapa? Bertambahnya tuh paling sederhana perhitungannya adalah dari obligasi ya yang harusnya dibayarkan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap mereka yang beli surat utangnya. Jadi minimal dari sini aja tuh udah akan nambah terus ya. Dan ini kalau kalian mau lihat juga ada income tax revenue-nya, berapa yang mereka terima dan lain sebagainya. Ya pokoknya ini kalau kita lihat di sini ya, mereka cenderung defisit ya, kalau kita bisa bilang bukan defisit sih. Utangnya tuh nggak berkurang ya, malah nambah terus setiap tahun, dan luar biasa sekali sih kalau kita bisa bilang ya. Hal tersebut adalah hal yang sangat menarik dan masih akan bertambah lagi dengan dinaikin batas utang atau debt ceiling-nya ya. Makanya terakhir Kevin McCarthy itu ngotot, lu mau kayak gini sampai kapan ya kan, sampai kelak bener-bener Amerika tuh bener-bener akan bangkrut gitu dan lain sebagainya ya. Sebenarnya nggak mungkin, tapi ya itulah ya teman-teman, panggung drama dari politik yang bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Mudah-mudahan nggak perlu terjadi di Indonesia. Oke. Nah, berlanjut lagi ke Bitcoin. Jadi untuk price action-nya time frame daily seperti yang kalian lihat, kita mendapati rejection dari area trend line-nya walaupun belum benar-benar tercapai ya. Ya kalau kecuali kita adjust nih seperti ini, mungkin menyesuaikan dengan body to body candle ya, kita bisa lihat ya sebetulnya udah dites ya terhadap level tersebut. Dan rejection membawa Bitcoin kembali koreksi sampai di bawah level 27.500. Jadi memang hal tersebut adalah bukan hal yang cukup baik ya untuk pergerakan si Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, setelah sempat bertahan beberapa kali ya di atas area konsolidasinya dan sempat ketahan membentuk semacam triangle, tapi akhirnya kita malah breakdown dari triangle tersebut. Jadi tidak di follow up lagi dan malah terjadi downshift pada exponential moving average-nya. Ini berarti mengkonfirmasi bahwa sellers itu benar-benar serius ya untuk menekan harga kembali. Dan memang kalau teman-teman perhatikan, ini adalah yang saya mention ya di video sebelumnya soal level 28.500, mungkin pada saat live streaming atau di video sebelumnya saya lupa. Tapi memang di level 28.500 ini saya note sebagai area strong supply-nya. Mengapa demikian? Karena sebelumnya harga tuh bertahan di atas area ini, namun pada akhirnya berhasil breakdown dan initiatornya itu datang dari area tersebut ya. Jadi area 28.500 masih menjadi area penting untuk Bitcoin. Setelah di situ testing, kita langsung mendapati rejection. Nah, pada pergerakan saat ini tentunya kita bisa lihat ada falling wedge yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya. Jadi apakah di sini trend line-nya berfungsi sebagai support untuk pergerakan berikutnya, atau mungkin saja kita di sini berpotensi bergerak di dalam sebuah channel penguatan ya. Jadi kita ngelihat pergerakannya cenderung membentuk ascending channel. Nah, untuk hal tersebut terkonfirmasi, sebetulnya kalau teman-teman perhatikan di time frame yang lebih kecil seperti 15 menit, kita mendapati bahwa progres Bitcoin saat ini membentuk yang namanya bullish divergence pada indikator momentumnya. Dan ini artinya minimal Bitcoin akan mengalami koreksi atau rebound terlebih dahulu. Cuman kalau lihat sejauh ini sih di time frame 15 menit, ini reboundnya juga bisa diasumsikan cenderung korektif. Yang kalau misalkan kita extend, ya ini malah jadi membentuk semacam rising wedge pattern. Jadi kalau misalkan nanti dia testing terhadap area supply yang ada di pergerakan sebelumnya, jadi
di sini adalah area support dan berhasil di break, sekaligus low dari sesi Asia itu juga sama, sudah berhasil di break. Setelah itu mengalami progress rebound yang sangatlah korektif, dan hal tersebut kelak akan membawa Bitcoin untuk testing terhadap level supply-nya yang ada di kisaran harga yang ada di kisaran harga 27.200. Nah, untuk Bitcoin bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi potensi channel yang tadi kita mention dan akhirnya memberikan Anda peluang untuk melakukan long position, maka Bitcoin wajib untuk break di atas supply zone terlebih dahulu. Ya, hal tersebut mengindikasikan bahwa sellers tidak lagi tertarik untuk menekan harga Bitcoin, dan pada proses pullback-nya kalau misalkan terjadi korektif dan Anda mendapati Bitcoin close lagi dalam keadaan impulsif, then it's gonna be your signal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan long, mungkin untuk jangka pendek, dan pada akhirnya ya bisa bantu Bitcoin untuk kembali rebound ya, testing ke level di atasnya. Oke? Nah, sejauh ini itu dia teman-teman informasi yang digambarkan oleh para pelaku pasar ya, yang terdapat pada price action. Ya, kita bisa lihat juga banyak sekali permainan yang terjadi akibat dari fundamental dari Amerika Serikat juga, dan ya sekiranya teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi update seputar Bitcoin ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan harap waspada teman-teman, NFP tinggal 2 hari lagi, so be safe dalam progres transaksinya. Cheers guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless buat semuanya, and have a nice day guys. Bye-bye.